Budidaya perikanan yang dilakukan secara intensif dapat mengakibatkan turunnya kualitas air. Penumpukan sisa pakan, senyawa toksik, dan bahan-bahan organik yang tidak bisa terurai pada akhirnya mengotori media budidaya. Akibatnya membuat penurunan produktivitas budidaya karena serangan penyakit maupun turunnya tingkat konversi pakan menjadi daging. Dibutuhkan probiotik untuk memperbaiki kualitas air untuk budidaya. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang mengkonsumsinya. Bakteri yang menguntungkan biasanya berupa bakteri dari golongan gram-positif diantaranya Bacillus sp, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacteria, Rhodococcus, Rhodobacter, Rhodospirillum, dan lain-lain. Adapun manfaat dari pemberian probiotik adalah menekan populasi mikroba yang bersifat merugikan yang berada dalam media pemeliharaan dan saluran pencernaan, menghasilkan senyawa antimikroba yang secara langsung menekan pertumbuhan mikroba patogen dan mencegah terbentuknya koloni mikroba merugikan dalam sistem pencernaan hewan inang, menghasilkan senyawa imunostimulan yaitu meningkatkan sistem imun ikan dalam menghadapi penyakit, dan menghasilkan senyawa vitamin yang bermanfaat bagi hewan inang dan secara tidak langsung akan menaikkan nilai nutrisi pakan. Namun, mahalnya harga probiotik yang tersedia di pasaran, serta bentuk probiotik masih dalam keadaan dorman atau tidur, menjadi pertimbangan tersendiri bagi pembudidaya ikan untuk melakukan kultur dan aktivasi probiotik secara mandiri dengan bahan-bahan berbasis herbal. Bahan herbal adalah bahan alamiah dari tanaman yang digunakan dalam pengobatan. Bahan herbal yang digunakan untuk probiotik adalah bahan yang mengandung kurkuminot dan minyak atsiri. Kunyit mengandung kurkumin, lemak, karbohidrat, protein, dan vitamin C. Kurkumin pada temulawak berfungsi meningkatkan sekresi pada cairan empedu yang berguna mengemulsi lemak. Minyak atsiri yang terkandung pada kunyit, kencur, dan temulawak bersifat antibakteri patogen. Sedangkan nanas mengandung enzim protease yang memecah protein menjadi molekul sederhana seperti asam amino atau oligopeptid dengan reaksi hidrolis pada ikatan peptida. Berikut ini adalah langkah kerja pembuatan probiotik. Pertama, kita siapkan bahan dan alat. Bahan yang digunakan antara lain kencur, kunyit, temulawak, nanas, molase, ragi, bakteri pengurai, susu murni, dan air bersih. Sedangkan alat yang digunakan adalah baskom, parutan, panci, saringan, jerigen ukuran 5 liter, dan kompor. Pembuatan probiotik starter untuk aplikasi di air, komposisi bahannya adalah cara pembuatannya adalah rebus air sampai mendidih. Masukkan parutan nanas. Masukkan susu murni. Setelah sekitar 5 menit, masukkan molase sambil diaduk. Diamkan hingga air rebusan dingin, lalu masukkan bakteri Bacillus dan ragi. Saring rebusan air tersebut lalu masukkan ke dalam ember. Setting aerasi pada media kultur probiotik untuk memenuhi kebutuhan oksigen bakteri. Tutup rapat dan diamkan selama 3-4 hari. Untuk pemeliharaan kulturan, maka dapat ditambahkan ragi secara rutin setiap 5 hari sekali. Cara pengaplikasiannya adalah hitung dosis probiotik terlebih dahulu. Untuk volume air 10 meter kubik, dibutuhkan 10 ml probiotik. Ambil probiotik sesuai kebutuhan, kemudian tambahkan air kolam secukupnya. Dan biarkan sesaat, kemudian lakukan penebaran secara merata. Waktu penebaran sebaiknya saat intensitas matahari maksimal untuk mendapatkan konsentrasi oksigen maksimal. Aplikasi dilakukan secara rutin setiap 3 hari sekali untuk 2 minggu pertama dan selanjutnya dilakukan rutin setiap hari. Pembuatan kultur probiotik finisher untuk aplikasi di air bahannya adalah
Cara pembuatannya adalah rebus air mendidih, masukkan parutan nanas, masukkan susu murni, rebus selama 5 menit lalu masukkan molase sambil diaduk. Dinginkan air rebusan lalu masukkan bakteri golongan autotrof seperti Rhodococcus, Rhodobacter, Rhodopseudomonas, Lactobacillus, dan ragi. Saring rebusan air tersebut lalu masukkan ke dalam jerigen. Tutup rapat dan diamkan selama 3-4 hari. Cara pengaplikasiannya adalah hitung dosis probiotik terlebih dahulu. Untuk volume air 10 meter kubik dibutuhkan 100 ml probiotik. Ambil probiotik sesuai kebutuhan, kemudian tambahkan air kolam secukupnya dan biarkan sesaat. Kemudian lakukan penebaran secara merata. Waktu penebaran dapat dilakukan pagi atau sore hari setelah pemberian pakan. Aplikasi dilakukan secara rutin setiap hari. Pembuatan kultur probiotik pakan, bahan-bahannya adalah cara pembuatannya adalah parut terlebih dahulu kencur, temulawak, dan kunyit. Rebus air hingga mendidih, masukkan bahan-bahan yang telah diparut. Rebus selama 15 menit, kemudian masukkan molase. Setelah didinginkan, kemudian masukkan bakteri Bacillus sp. Saring air rebusan, kemudian masukkan ke dalam jerigen tertutup rapat. Diamkan selama 3 hingga 4 hari. Aplikasikan ke dalam pakan ukuran 1 kg dengan probiotik sebanyak 5 ml yang dicampur dengan air secukupnya. Tutup rapat wadahnya, kemudian diamkan selama 24 jam. Ciri-ciri pakan yang sudah terfermentasi adalah muncul jamur di pakan berwarna putih dan berbau seperti tape.